Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Ya, saya share dulu ya. Oke, gimana? Di pertemuan sebelumnya ada pertanyaan nggak? Aman ya? Kira-kira ya. Oke, kita lanjut di praktikum ketiga berarti ya. Pertemuan keempat, tapi praktikum ketiga. Di sini nanti kita akan coba untuk beberapa objektifnya ya, berapa goalnya itu. Yang pertama kita akan coba buat bikin table. Terus stylingnya juga. Terus yang kedua kita bikin formula table kayak di Excel ya. Di Excel kan kita bisa bikin formula ya, rumus-rumus gitu. Terus yang ketiga kita coba buat grafik dan format pengaturannya. Tapi ini sebenarnya kalau bikin grafik di Word itu masih nyambung sama Excel ya. Nanti datanya dilempar ke Excel soalnya. Terus yang keempat membuat shapes dan pengaturannya. Yang terakhir kita akan coba buat word art sama pengaturannya. Oke, masuk yang pertama, pengaturan table. Pengaturan table ini pakai insert di sini ya. Terus kita pilih aja tabelnya. Mau berapa gitu ukurannya. Ini maksimal di sini itu 10 kali 8, tapi kalau mau lebih kita bisa pakai yang di sini insert table. Sekarang kita coba pakai sini dulu aja ya. Misalkan 3 kali 3. Oke, di sini terus nanti kalau di versi yang punya saya ini ya, itu kalau misalkan diklik di area cell-nya ya, area table-nya, itu nanti seharusnya dia muncul di sini ada tambahan ya. Di sini ada table design, terus tambahan layout lagi. Padahal di sini udah ada layout ya. Tapi ini lebih ke layout dari table-nya gitu. Terus kalau kita mau ganti properti dari si table, itu kita bisa klik kanan di dalam table-nya ya, terus ke table properties. Nah, di sini. Di sini ada beberapa sih. Saya tuh suka pakai fiturnya yang di sini ya, diantaranya border shading sama option. Terutama di option sini. Di option sini ada namanya cell margin. Cell margin ya. Kalau yang suka ngoding kan pasti tahu ya arti margin, arti satu lagi apa? eh, Satu lagi apa space ya? Spacing ya. Ah ya. Kalau margin kan biasanya di antara dua div gitu ya. Tapi kalau spacing biasanya sorry, kalau margin di sini itu justru malah nih ya, saya contohin aja deh. Ini saya cancel dulu. Ini kita isi sembarang dulu ya. C. Biar lebih rapi aja sih. Kita mainin si marginnya. Oke, ini yang pertama default ya. Yang kedua, ini misalnya kita mau ganti propertiesnya. Nah, misalkan ini saya tambahin jadi 0,2 ya. Oke. Nah, nanti dia akan ada sisi di dalamnya ya. Jadi sebenarnya seingat saya kalau di HTML itu malah spacing ya kayak gini ya. Kalau margin itu di atasnya harus kayak gitu. Nah, kalau coba kita cobain misalkan pakai si spacing. Kalau property, option. Oke, misalkan 0,15.
Nah, nanti dia ada di sininya nih, ada space di antara dua sel, gitu ya. Kalau di CSS tuh padding ya, ada padding juga ya, ada margin, ada padding. Oke, nah kalau di sini lebih mirip padding sebenarnya di dalam sini kan dibanding margin. Margin biasanya kan kita mau geser kanan atau geser atas bawahnya gitu. Nah, kalau di sini namanya margin ya pakainya. Oke, terus kalau kita mau ganti stylenya itu juga sama, klik aja di table-nya, terserah di mana, terus kita ke table design. Nah, di sini sebenarnya udah ada beberapa default ini ya, stylingnya gitu. Tapi kita bisa bikin styling sendiri sih. Oke, misalkan ini mau saya hapus dulu semuanya ya, bordernya misalkan. No border. Nah, kita bisa pakai border painter, misalkan saya cuma mau garis ini, sama yang sini gitu ya. Oke. Nah, nanti keluarnya kayak gini. Sorry. Nah, jadi kayak gini ya. Ini nanti sama di praktikum ya kayak gini nih. Jadi ada beberapa kolom yang bergaris, ada yang enggak. Terus kalau misalkan kita mau gabungin dua kolom ya atau dua baris gitu, kita bisa pakai merge. Jadi dipilih aja misalkan kolom ini ya, yang kolom satu sama kolom 2, tapi yang di baris ketiga ya, Y sama H ini mau saya gabung, tinggal klik kanan, kita merge cell. Nah, nanti dia jadi satu. Ini satu sel nih. Tuh ya. Oke, terus kalau mau ngasih background ya, kita bisa langsung ke shading sini. Nah, plus ini saya kasih, nah kayak gini ya. Nah, kayak gini. Oke, terus kalau untuk jenis apa namanya, jenis garisnya ya, jenis garis kan ada banyak tuh, ada yang kayak gini, defaultnya kayak gini ya, ada yang tebel atau mungkin ada yang putus-putus itu ya. Kita bisa pakai di sini juga nih, table design, border ya. Nah, ini tinggal dipilih aja jenisnya. Misalkan ini mau putus-putus, terus ketebalannya ya, agak ditinggiin misalkan. Oke, oh ini yang pakai ini ya, escape gini sih. Saya mau yang langsung semuanya. Desain. Border and shading, colornya misalkan mau ganti. Oke, nah nanti semuanya keganti. Adanya di sini ya, di border, terus border and shading. Oke, terus ini ya, mungkin ini jarang yang tahu ya, kalau ternyata di Word itu kita juga bisa bikin formula gitu ya, walaupun sederhana, nggak sekompleks dari Excel yang ya, cuman beberapa gitu fungsi fitur-fiturnya. Nah, konsep penomoran selnya itu juga sama. Jadi kalau yang ke bawah ya,
Itu kita sebutnya kolom yang vertikal ya, kolom kolom A, B gitu ya. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D gitu. Nah, kalau yang horizontal itu baris. Kita nyebutnya baris, baris satu, baris dua gitu ya. Dan terus agak sedikit repot. Jadi karena kalau di Excel kan kanan kirinya udah kelihatan tuh, ada ininya ya, ada A, B, C sampai seterusnya, dan yang kirinya juga ada satu 2 3. Nah, kalau ini kan nggak ada. Jadi kita mesti ngira-ngira sendiri ini kira-kira kalau sel berapa gitu ya, kalau kita mau bikin rumusnya gitu. Nah, caranya itu, oke, anggaplah kita mau bikin baru deh, set table, misalkan ini angka, ini kuadrat, misalkan ini 5, 6. Nah, di sel yang mau kita buat, itu kita taruh aja kursornya, kita klik. Terus kita ke layout, tapi jangan layout yang di sini ya, tapi layout yang punyanya si table, khusus si table. Nah, harusnya ada di sebelah kanan, kayaknya ini ketutupan lagi, saya geser dulu. Nggak nyampe. Di sini ya, kalau nggak ada, diklik aja yang data, terus pilih formula. Nah, di sini ada formula, terus ada number format, ada function ya. Kalau di sini, ini tempat kita nulis si rumusnya. Kalau yang ini adalah fitur-fitur yang bisa kita pakai sebenarnya. Ya, contoh ini tadi ya, kuadrat dari angka 5. 5 itu ada di sel berapa coba? Ada yang tahu nggak? Ini kan A ya, ini kolom A, ini kolom B, ini 1, 2 gitu. Nah, 5 ini kira-kira A2 Pak. sel apa gitu. Siapa tadi jawab? A2 Pak. Ya, benar A2 ya. A2. Terus kalau kuadrat kan kita bisa pakai pangkat ya, pangkat 2 gitu ya. Atau mau juga eh, dikali dirinya sendiri gitu juga boleh. Sama aja. Cuman kalau di Excel kayaknya ada ya POW atau apa gitu, saya lupa. Power ya. Oke, ini kita coba di sini. Terus selanjutnya ini kayaknya nggak bisa di-copy deh, nggak kayak di Excel. Bisa nggak sih copy, paste? Nggak bisa ya. Ini kita panggil lagi formula. Oh, karena dia ke kopinya A ya. Sekarang bawahnya berarti A3. Oke. Nah, 36 kayak gini. Atau kita mau panggil bawaannya. Sedangkan di sini total gitu. Ini kita coba panggil formula. Nah, ini udah dia langsung ngedetek sih, keren ya. Sum above. Kita bisa langsung pakai. Nah, langsung ke ini ya. Ketulis formulanya. Jadi 25 tambah 36, 61. Gitu. Nah, terus ternyata fitur formula pun ya, kan pasti harus pakai sama dengan dulu ya. Di sini contohnya tadi layout formula. Ini mah harus pakai sama dengan ya, sama kayak di Excel, sama dengan, terus baru apa namanya formulanya. Nah, ternyata nggak di table juga bisa, tapi cuma beberapa sih yang saya baca ya. Salah satunya itu random 1,2 gitu misalkan, 1,5 gitu. Ini kalau di PHP kira-kira keluarnya apa coba? Ada yang tahu nggak fungsi rand ini kalau di PHP gitu?
Ya, kalau di pemrograman kan keluarnya berarti ya angka random antara 1 sampai 5 gitu ya biasanya. Nah, kalau di Excel nggak, di Excel di Excel di Word cukup menarik sih. Jadi kalau saya enter, dia akan keluar kalimat ya. Tadi kan perintahnya gini ya, random 1,5. Itu artinya dia akan bikin satu paragraf dengan 5 kalimat gitu. Ini secara random aja sih. Jadi fungsinya biasanya kalau kita mau coba layouting dulu tapi kontennya kita belum buat ya, kita bisa pakai ini. Bisa juga itu juga udah disediain satu lagi itu lorem, lorem ipsum ya biasa 1,3 misalkan. Nah kayak gini, cukup menarik sih ada fitur kayak gini ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan coba buat eh, grafik ya. Grafik itu semacam chart gitu. Cara buat chart itu nggak susah juga sih. Yang sekarang ya, kita coba insert. Ini nggak kelihatan lagi ya. Ini ya chartnya, yang gambarnya diagram batang. Kita bisa pilih pakai yang mana aja. Misalkan saya mau pakai kolom, ini diklik aja. Ini agak lama karena dia manggil Excel dulu, apalagi Excelnya kalau belum dibuka. Nah, ini Excel ya. Terus misalkan di sini saya mau bikin eh, misalkan kategori ya, misalkan kategori mobil misalkan ya. Terus ini penjualan di kuartal pertama, ini di kuartal kedua, ini kuartal ketiga gitu. Ini contoh aja ya, motor. Saya hapus. Nggak bisa ya. Oke, kalau udah ini bisa langsung di close, nggak usah di save. Nanti kita balik lagi ke sini. Nah, nanti udah keluar di sini ya. Q1, Q2, Q3 gitu. Terus chart itu ada banyak modelnya. Kita bisa pakai yang lain itu, contohnya ya. Yang sering dipakai itu Pie, salah satunya ya. Biasanya buat ngelihat sih, dari 100% kira-kira kalau dibagi-bagi gitu ya, misalnya project atau apa gitu ya, itu kelihatan kalau pakai Pie ya. Tapi kalau pakai yang batang itu biasanya lebih ke statistik sih, gitu. Lain juga sama. Ini kalau ini lebih kelihatan ya, trennya naik, trennya turun, atau trennya stagnan gitu. Lebih enak pakai line. Waterfall ini udah kelihatan ya, sering banget kemarin tuh lagi heboh yang waktu awal-awal tahun nih apa chart ya, stok gitu kan. Saya yang suka main Bitcoin juga pasti nggak asing nih pakai waterfall gini. Oke, terus shapes ya. Kalau shapes ini saya bikin baru dulu. Kita bisa pakai insert, terus ini ya ada banyak. Kita pakai shape. eh, ini biasanya buat mempercantik dari desainnya aja sih. Atau kita mau ngasih gambar, terus kita mau kasih petunjuk-petunjuk gitu ya. Kita bisa pakai manfaatin ini. Ini tinggal kita gambar gini ya, contohnya. Nah, kayak gini. Nah, kalau shape itu dia nggak ngaruh ke teks, jadi dia bisa di atasnya atau di sampingnya gitu ya, gampang. Nah, kalau image biasanya kan mesti diatur nih di antara teks. Tapi itu juga bisa kita edit lagi sih. Positioning. Oke, besar kecilnya tinggal ditarik aja. Ya.
Ini rotate-nya nggak kata ya. Coba yang lainnya. Oke, kalau ini ada rotate-nya ya. Kalau rotate itu kita bisa ngambil yang di atas ini nih, yang bentuknya bundaran gini nih, kayak loading gitu. Kita bisa putar-putar gitu ya. Terus besar kecilnya. Nah, kalau kita mau sesuai rasio itu biasanya ambil yang paling ujung ya. Sama ditahan shift. Jadi dia akan ngikutin rasionya dari awal ya. Dari awal berapa akan selalu sama. Panjang lebarnya itu selalu sama rasionya. Pakai tombol shift. Gitu. Terus terakhir, ini juga buat kosmetik sih. Itu kita bisa nambahin word art. Jadi insert juga di sini ya. Nah, word art ini lebih ke buat penghias juga sih. Kita misalkan mau pakai yang ini misal. Oke, jadi ini kayak mini mini Photoshop lah ya. Stylenya sederhana gitu. Misalkan buat slogan di sini gitu ya. Nah, oke. Oke, hari ini sampai sini pembahasan ya. Nanti habis ini saya kasih soal untuk praktikumnya. Sebelumnya ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke praktikumnya ya. Oh, belum buka. Praktikum 3. Nah, jadi di praktikum sekarang kita coba buat invoice ya. Nah, di sini ada, sorry, ketentuannya dulu ya. Ketentuannya hampir sama kayak kemarin. Cuma di sini bedanya ada sell margin ya, tambahannya ini ya, sell margin yang tadi udah saya ajarin ya di table ya. Top, left, right, bottomnya ikutin aja. Terus format nama filenya itu P3 underscore ya. Ini tolong disesuaiin ya, karena saya lihat ada beberapa yang submitnya belum sesuai gitu nama. Biar gampang aja nanti pas saya mau koreksi gitu. Terus ini ukuran fontnya ini disesuaikan aja, karena kan pasti ada yang lebih besar dan lebih kecil ya. Oke, terus di sini bukan, ini kita belum belajar header, tapi ceritanya ini header ya, walaupun nggak pakai fitur header. Ini pakai word art ya. Ini word art, terus ini juga word art. Nah, di sini ada shape. Shape-nya bebas, mau samain boleh, mau dibedain boleh, sama ini juga boleh dibedain. Terus yang di bawahnya ada garis ini ya. Garis ini juga pakai shape. Terus habis itu di bawahnya headernya ini ada ini ya, 2 kolom ya. Ini 2 kolom. Ya, bisa dilihat ya di sini. Terus nah yang di sini ini bisa pakai fitur formula yang lorem boleh, mau pakai yang random string itu juga boleh ya. Oke, terus di sini ada tabelnya. Ada tabel harganya ikutin aja, jumlahnya ikutin. Nah, di sini bedanya di sini kita pakai formula semua ya. Sebelah kanan ini formula, formula, formula. Ini juga formula, pajaknya juga formula ya. Ini kalau saya lihat di sini, di layout sini ya. Kayak gini ya, formulanya ini kali ini gitu. Terus kalau yang pajak itu 11%. Jadi total yang subtotal ini dikali 11% dapat ini. Terus yang total terakhir adalah subtotal ditambah pajak. Oke. Nah, sampai sini tuh sebenarnya ini masih table ya. Yang di bawah ini juga masih table. Cuman di styling jadi dihilangin garisnya gitu. Tinggal garisnya yang kelihatan yang atasnya aja. Oke. Jadi ada pertanyaan?
Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, ini coba ah, kecilan ya. Tadi ini di apa e-learning juga udah saya upload sih soalnya. Ini deh. Nah, gini. Oke, selamat mengerjakan ya.
Ya, gimana? Ada kesulitan nggak kira-kira? Ini yang baru submit baru Mas Januar ya. Oh, sama Mas Afrizal udah ya. Oke, sambil saya absen deh. Mas Abi Sopian ada? Apa masih jadwal malam dia? Hadir, Pak. Oh, oke oke. Mas Aditya Pratama ada? Hadir, Pak. Aditya Pratama. Ada ya Aditya Pratama? Saya agak ngelek sih. Ada ya Aditya Pratama. Mas Afrizal ada ya. Hadir. Kemarin nggak masuk Mas Afrizal. Ya Pak, di gunung saya. Oke. Tapi submit nggak kemarin? Submit Pak, submit. Ya ya, bagus Yang bagus. keduanya. Ya. Mas Davin ada ya. Itu Pak. Mas Dwi Aji Pangestu ada. Hadir Pak, Dwi Aji Pak. Ya, Viko Aditama, Pak. Sandoko ada ya. Mas Iwan ada. Mas Iwan tadi kayaknya ada ya. Mas Iwan sebentar Pak. Tadi sebenarnya ini. Ya, Mas Januar ada ya. Mas Januar nih paling gercep nih kalau ngerjain Hadir, Pak. pertama. Kenceng banget. Kebetulan lagi standby aja, Pak. Masih di kantor, Oh iya, iya. sekalian aja. Oke oke. Keren keren. Novianti ada. Novianti nggak masuk nih. Mas Rio ada Rio. Hadir Pak. Hadir ya. Gimana Mas Rio, susah ngerjain CTF apa ngerjain Microsoft Word? Ini kayaknya susah nih ini. Susah kan lama-lama iya. Saya Ya, tinggal zoom-nya doang susah ini. oh, ya ya dilanjut. Iya Pak. Pak, halo Pak. Ya, Emang nggak otomatis nge-refresh ya itu tabel di Word ya? Nggak kayak Excel. yang mananya? Kalau di Misalnya apa? kita rubah jumlah atau harganya, dia nggak otomatis gitu. Oh enggak, kayaknya dia sekali ini deh sekali action ya. Iya, Oke kita Pak. coba tuh. Iya, bener enggak? Enggak ngerubah dia. Oke, Sultanun sama Uwais kayaknya udah emang nggak masuk ya dari awal nih. Mas Iwan belum ada kabar ya? Belum ada Pak. Tadi dia izinnya kemarin itu bukan sekarang. Oh, yang penting ngerjain sih.
Oke, coba saya cek udah berapa nih yang submit. Oh, udah banyak. Oke. Mas Gavin, Mas Handoko. Pak, ini maaf nih saya submit ya, tapi ya saya mau submit tapi kok di e-learning bacanya you have existing submission data ya? Udah masuk sih. Udah saya cek Hah? udah masuk kok. Loh? Loh? Halo ya. Hmm. Saya cek udah masuk ini. Oh, Coba. ya udah, Pak. Ini kan ya. P3 ini kan. Iya. Ya udah masuk nih. Ya udah, Pak. Kasih, Pak. Coba saya cek ya. Takutnya ngeblank lagi. Ada yang pernah ngoding PHP terus hasilnya jadi ini nggak? Jadi apa? Word atau jadi Excel gitu pernah nggak? Oh sih pernah, Pak. Pakai apa? Library apa biasanya? Yang PHP Excel yang biasa itu. Ganti nama kan sekarang ya, developer itu. Ya ya. Dulu saya ingat banget sih kalau dulu itu ngodingnya benar-benar Maaf, ya manual. iya yang per baris gitu loh. Kalau sekarang kan bisa dari template ya. Jadi misalkan ini apa A4 ya. Ini tinggal saya ganti ini misalkan page gitu. Page setup gitu. Nah, nanti di codingan PHP-nya variabelnya tinggal diganti page setup sama dengan A4 gitu misalkan. Nanti otomatis nih kayak gini. Jadi kita bikin dulu template-nya di Word, udah bagus ya, baru kita codingin di PHP gitu. Kalau dulu kan enggak. Dulu ya benar-benar dari PHP-nya buat ngodingin si Word-nya itu. Agak berat. Pertama berat, terus ribet banget deh ngatur margin lah, ngatur apa segala macam tuh ribet. Sekarang udah enak banget. Manual apa pakai FPDF, Pak? Oh, masih pakai FPDF. Masih manual kan berarti pakai yang 3. 2000 berapa tuh? Saya pakai FPDF bikin ini, Pak. Halaman transkrip nilai Universitas Mataram 2011. Itu manual benar-benar, Pak, karena nggak bisa pakai tabel. Karena masih Excel-nya masih yang jadul kan belum bisa Oh, CSS3. ya ya. Ya enaknya Lumayan Pak, 2 manual minggu gitu satu ya. halaman doang. 2 minggu Pak, satu halaman doang, Pak. Berapa? Satu 2 halaman. minggu satu halaman doang. Ya, Karena harus dinamis. Tabelnya iya, harus dinamis berdasarkan jumlah mata kuliah yang diambil kan. Harus balance. itu seru tuh, tantangannya seru. Karena kan kalau makin custom makin tinggi, mau nggak mau pasti makin manual emang. Kalau ikut template ya kita ikutin yang udah ada. Tuh. Cuman terakhir bisa sih. Tapi kalau Iya, library kelemahannya ini Pak, pengalaman saya resource servernya harus agak gede sih. benar. Jadi gini ada tipsnya nih. Jadi contoh deh PDF. Karena kan kalau kita
apa namanya, misalkan lah ada flow-nya orang daftar, setelah daftar dia dapat kartu misalkan ya, kartunya dalam PDF. Kalau dulu itu semuanya dilakuin di sisi server buat nge-create si PDF-nya gitu ya. Jadi ntar kalau ada si orang itu login lagi, mau ambil lagi, itu nge-create lagi itu sekali lagi, bikin lagi. Padahal sebenarnya bisa bikin sekali, terus dicek aja kalau udah ada, ya udah nggak usah nge-create. Nah itu cara yang pertama tuh. Nah makin ke sini itu bisa maksa buat si sisi kliennya yang nge-create gitu. Jadi dibikin worker gitu di browsernya, pasangin ke worker, nanti yang nge-create dari sisi browser. Nah, itu jadi lebih enteng. Cuman emang bener, emang kalau eh, apa terpaksa banget emang di sisi server ya mau nggak mau dibikin CDN sendiri gitu dipisah. Kalau nggak ya berat banget emang. CPU pasti naik tuh, karena kan ada proses write ya. CPU tinggi tuh. Gitu. Kalau yang ada nggak yang udah pernah nyoba pakai mikro di sini apa di Word gitu atau di Excel gitu? VBA-nya ya Pak, Ya, Visual Basic Application kan Pak kalau di benar. Udah pernah. dulu udah lumayan sering sih Pak, tapi karena bahasa-bahasanya udah usang itu jadi jarang gitu sih Pak. Ya, keren tuh. Jadi ya pertama itu ya, yang kedua juga kadang dibuka user pasti ada pop up-nya kan ya. Jadi permission segala macam karena kan bisa jadi apa ya, ngakses API Windows yang kayak apa mungkin bisa nge-create folder sampai kayak gitu ya, bisa dibilang kayak virus gitu loh. Padahal itu cukup cukup ini sih, cukup menarik kalau misalkan mau dibuat otomasinya kan biasanya enak tuh. E-learning Ada lambat kenalan juga. di Tangerang bisa tuh Excel PBA dijual aplikasi rapot Pak. Ada ya. Itu udah jalan 3 tahun. Ya. Wah, Itu bagus nih. satu aplikasi dijual per satu sekolahnya 6 juta per tahun. Per tahun. Dipakai Oh. di berapa ratus sekolah. Lumayan ya. Pengalinya itu ya, mantap ya. Cuma 6 juta Pak. Tapi pengalinya berapa puluh, hampir 100 sekolah di Tangerang ya. Misalkan saya dulu pegang ininya aplikasinya. Iya, Mau dikonversi ke web base, tapi lihat Excel-nya itu emang luar biasa sih Pak. Udah kayak aplikasi desktop VBA-nya. iya. Jago berarti. Apalagi maintenance-nya tergolong hampir nggak ada kali ya, minor kali ya maintenance-nya. Karena itu apa bisa submit sendiri kan. Kalau misalkan pelajarannya ada yang ganti nama atau apa gitu kan, bisa ya udah ada ya. Iya. Udah si rapor kurikulumnya K13 SMK. Iya. Sekarang tuh emang kalau misalkan freelance ya nggak masalah sih, freelance yang misalkan kita custom terima apa objekan custom ya boleh aja sih. Cuman kalau saran saya sempetin bikin satu produk aja gitu. Otomatis apa misalkan otomasi apa gitu. Satu, nah terus dijualin. Nah, efeknya kayak gitu tuh. Walaupun mungkin penjualan tahun ini cuma satu ya nggak masalah. Karena kan kita ngambil freelance yang lain. Tahun kedua mulai nambah, ketiga mulai nambah. Nah udah tinggal maintenance, gede deh lama-lama. Contohnya kayak ini deh, apa Kode Canyon atau Time Forest itu kan banyak juga kan anak-anak Indonesia yang bikin di sana, submit, terus ya udah jualannya itu aja, tinggal maintenance, lumayan juga gitu penghasilan juga lumayan. Sekarang pinter-pinter deh kalau anak IT mah, nggak kayak zaman saya dulu boro-boro kayak gitu ya, dikit banget dulu tuh marketplace jasa kayak gitu ya, sedikit banget. Sekarang udah berlimpah. Cuman pesaingnya juga berlimpah. Ya, harganya udah jadi turun, Pak. Iya bener, harganya turun ya. Ya kayak template-template WordPress aja paling enggak sekarang tuh cuman berapa? $18 gitu ya. $14 kalau saya lihat. Murah sih.
Cuman nih balik lagi sih, eh, agak susah kalau ngontrol apa yang udah dibeli karena kan license-nya biasanya sebenarnya sekali dipakai. Cuman ya namanya orang kan kalau udah beli satu terus dia punya project lagi pakai template yang udah dibeli harusnya kan bayar lagi nih, bisa aja dipakai lagi gitu. Nah, hakinya sih emang IP itu intellectual property juga mesti diperhatiin. Lagi lemot ya ini ya si e-learningnya E-learningnya kalau berat sih. enggak ya nggak apa besok disubmit besok juga nggak apa-apa. Kayaknya emang lagi berat banget nih. Lagi banyak deadline kali ya, suruh ngupload. Di sini ada yang suka ikut ini nggak? Hackathon kayak gitu-gitu model kayak gitu. Atau mungkin udah ada yang sering juara kali. Belum, Pak. Ngisi dong, Pak, UKM, Pak. Iya nanti ya. Terakhir itu yang BPJS nggak ada yang ikut ya? Hmm. Itu Nggak ada fantes kayaknya. sih. Ada ya, tim saya ada yang ikut tuh. Wah ini keren nih Mas Dwi nih Google I.O. ya. Kayak gimana tuh Mas? Boleh Tim anak diceritain deh tim, tim, Google I.O. tim anak muda aja, Pak. Hah? Biasanya kalau Google itu fokus Giliran ke tim anak muda yang turun, Pak. Iya bener. Gimana Mas Paling Dwi? saya pernah ini ngawal Inaita, Pak, pernah 2009. 2009 Masih ya? Saya jadul. ikut dulu Inaikta kapan ya? Saya pernah ikut sih Inaikta dulu tuh. 2009 kayaknya. Apa 2010? 2009. Juara 2. Wih keren. Nah, Mantap. cuma ini doang, Pak, ngawal aja. Yang ngerjain anak-anak. Nggak apa-apa. Ini Google I.O. tuh kayak gimana tuh Mas Dwi? yang paling sering sih Pak aku eventnya itu event Google I/O yang Android sih Pak. Kalau yang Golang itu masih belum pernah sih. Kalau yang Android itu kayak ngebahas fitur-fitur baru di Android kan kalau dulu di Android tuh paling sering itu nge-layoutingnya pakai XML, tapi sekarang udah ada framework baru Jetpack Compose yang lebih deklaratif UI gitu sih Pak. Jadi ngedevelop mobile itu sudah sekalian ngedevelop iOS juga sih Pak. Enaknya gitu, tapi tampilannya bisa natif gitu. Jadi performa Android sama di iOS itu 11-12, walaupun sejak untuk ngedesain UI-nya tetap pakai Swift UI sih Pak. Cuma logiknya itu bisa pakai Kotlin di Jetpack Compose itu sih Pak enaknya. Iya, iya, iya. Keren-keren. Iya sekarang tuh udah mulai banyak no-code ya. No-code platform juga udah mulai banyak. Yang sekali kita ngoding, ini yang no-code itu bisa diekspor ke iOS, Android. Saya sekarang lagi make namanya Flutter Flow. Udah pernah dengar pasti ya, Flutter Flow. Dan juga saya lagi ngedevelop. Ini kelihatan kan ya, Flutter Flow-nya? Apa saya masih share screen yang mana sih? Udah Udah bener pindah kan ya? pelotak. Udah ya ke browser ya. Iya, kebetulan saya juga iseng-iseng nih sama teman bikin entity baru namanya Biru. Nah, ini tuh no-code apa? No-code programming istilahnya. Aduh dibalas. Contoh deh ya. Ini nggak apa-apa lah ya, saya sambil ngisi waktu sedikit Ya Pak, sambil sharing Pak. ini. Iya, ngoding gitu ya. Pakai ini gitu kan, simsalabim jadi gitu kan. Kita pakai bahasa Dart, bukan Pak? Ambil eh, pakai Dart. Enaknya di sini tuh kita bisa ekspor APK-nya sama ekspor source code-nya. Jadi kita bisa
bisa modif sendiri kalau udah selesai di Android Studio kita menambahin gitu ya. Mungkin ada keterbatasan kan di project misalkan ini ya. Nah, di sini tuh udah support Firebase ya. Nah, ini kayak ini kita bisa tata Firebase atau enggak, atau kita pakai API sendiri gitu. Ini saya jadi kayak salesnya Flutterflow nih. Ya kayak gini sih, udah enak banget ya. Ada API, kita bisa bikin API sendiri. Terus kita bisa manggil dinamis. Saya pikir tuh paling kalau kayak gini cuma bisa statik ya, statik standar banget. Ternyata bisa dia. List view-nya udah bisa dibikin infinite scroll gitu ya. Semuanya tinggal klik lah. Paling ngoding di belakang ya ngoding backend-nya aja, ngoding API-nya aja. Tuh, lumayan seru sih ini Flutterflow kalau mau nyobain. Versi berbayarnya kayak cuman beda di manajemen Firebase deh. Jadi Firestore-nya kalau yang berbayar bisa di sini. Ini bisa langsung nih. Karena saya langganan jadi bisa. Kalau enggak ya manage-nya di Firestore-nya langsung, nggak masalah. Manage local state-nya gitu ya. Custom function juga bisa. Custom function kalau kita mau bikin fungsi sendiri gitu. eh mana sih? Ini ya sama harus. Oh ini. Ini pun juga udah ada AI-nya loh, lucu juga sih. Oke, ini misalkan return-nya string deh. Ini argumen ya. Misalkan inputan 1 misalkan. Nah, di sini bisa pakai OpenAI. Mungkin udah ada yang tahu OpenAI. Misalkan ini sampelnya aja kita bisa pakai. Misalkan cek if string is apa gitu ya. Kalau di sini palindrom ya. Palindrom kan ini ya, dibolak-balik sama. Nah, dia langsung bikin kayak gini. Input tidak boleh nama kosong. Kayak gini. Ini udah stres banget sih yang bikin bang. Jadi kita tinggal modifikasi aja. Kalau kita nggak sesuai, kita bisa nge-refresh lagi, cari kode yang paling mendekati, terus kita edit sendiri gitu. Kalau Copilot gitu Pak jadinya ya berarti. dan ini benar. Nah ini udah jadi kan, tinggal return gitu ya. Nah mungkin ada yang error, tinggal disesuaikan aja ya, returnnya apa gitu. Kalau ini kan karena ini false true kan harusnya, karena emang cek string kayak gitu kan. Itu udah enak banget sih. Dan ini jadi kalau saya baca ya, jadi pendirinya itu dulunya emang salah satu founder di Google ya, kalau di Google di Flutter-nya gitu, terus dia keluar terus bikin perusahaan ini gitu. Lumayan bagus kok. Terus kalau yang paling menyenangkan itu developernya aktif. Jadi kalau kita minta fitur gitu bisa dikabulin nih minggu depan sebulan kemudian atau 2 bulan gitu. Nah, ini contoh kayak ini coba saya lihat deh. Terakhir saya tuh tanya kalau di grid view bisa nggak infinite. Nah kayak ini ya, ini belum. Terus dia nyaranin kalau misalkan mau request fitur kayak gitu. Bagus lah ini. Oke, ini ekspornya. Di sini juga runningnya di sini nih kita bisa run atau bisa juga quick run tuh test mode ya. Jadi di browser semua runningnya udah nggak perlu kita install Android Studio atau kita connect ke device beneran kita gitu kan lama biasanya.
Kalau ini ya paling, nah ini ya 2 menit, 3 menit gitu. Enaknya di situ sih. Cuma belum buktiin ya, apakah cuman layak sampai DP atau benar bisa sampai level produk. Nah, perlu waktu sih buat ngebuktiinnya. Oke, jadi ngalor ngidul ya. Apa Pak? Guys, ada pertanyaan nggak untuk materi hari ini? Belum ada ya? Oke, kalau nggak ada saya tutup aja. Atau Mas Dwi mau apa? Mau ngomong apa mungkin? Kayaknya tadi udah ngelepas mic dah. Enggak, Pak. Kepencet tadi, Pak. Oh, kemencet. Ya. Mas Rio ya nanti ya ngisi itu ya, ngisi di apa? Di CS ya. Iya Pak, minggu depan. Teman-teman yang mau ngisi juga ada. Isi dong Pak, ajarin Pak. Ini benar-benar dari nol nih sepertinya sih Pak. Jadi kalau saran saya sih, saya pengennya bikin labs dulu lah, bikin labs buat diakses bareng-bareng gitu. Jadi nanti di dalamnya ada misalkan CTF-nya kah atau sesimpel DVWA itu ya, buat belajar bareng-bareng. Saya nggak mau nyetir sih, saya nggak mau nyetir di situ, jadi biar teman-teman explore gitu. Saya ngarahin aja gitu. Iya Pak, tapi kayaknya kalau CTF dulu mereka pada bingung. Nggak masalah. CTF sama Mas Pras tuh. Oh, Cuman pada nggak bisa ngerjain kan karena emang belum dijelasin cara kerjanya bagaimana. Saya aja cuma 3 doang bisanya. Dari 6 soal. Susah sih. ya iya, namanya juga CTF kan. Ya, wes. Saya terakhir bikin soal CTF tuh pas backtrack ya, yang Dragon apa gitu, saya lupa istilah ininya. Udah lama banget dong. Lama banget. Terakhir bikin sendiri Etik Ninja tuh 2000, itu juga udah lama, 2018 atau 2019. Terus lah. Ya udah saya tutup dulu aja ya. Oke, makasih yang udah gabung hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Semoga masih tetap semangat teman-teman. Oke, selamat malam semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam juga Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang belum ngumpulin, tetap ngumpulin ya. Besok juga nggak apa-apa. Oke, thank you.